Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amriani Mustaqim Nur SPD MPD, mengajar di UPT SD Negeri 1 Enrekang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Saya adalah peserta uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 LPTK Universitas Cenderawasih tahun 2021. Nomor UKG saya 2015 03 15 01 04. Nomor NIM saya adalah 2020 016 156 247. Yang melakukan proses pembelajaran pada video berikut adalah benar saya sebagai peserta. Dalam video ini saya mengajar materi kelas 6 pembelajaran tematik tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 3 muatan pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah. Perkenalkan, nama saya Amriani Mustaqim Nur, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Cenderawasih. Hari ini tanggal 18 Oktober 2021 melakukan uji kinerja di UPT SD Negeri 1 Enrekang di kelas 6 dengan materi tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 3. Model yang saya gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah. Silakan menyaksikan proses uji kinerja yang saya lakukan. Terima kasih Bapak Ibu penguji dan penilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih ya Ananda. Hari ini kita akan melanjutkan materi atau proses pembelajaran yang telah kita lakukan di kemarin. Tapi sebelumnya Ibu akan mengirimkan link absen ya sayang, link absen di chat room. Silahkan Ananda absen Luar biasa, baik. Dengan menggunakan silakan Ananda mengabsen dengan menggunakan link yang Ibu sudah kirim. Jangan lupa tulis nama dan nomor urutnya ya sayang ya. Jadi silahkan dicek baik-baik di chat roomnya. Oke. Sudah ada sayang? Ibu sudah kirim Ibu sudah kirim linknya di chat roomnya ya. Silakan absen dengan menggunakan. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor urutnya masing-masing. Oke. Sebentar ya, bisa sebentar diisi absennya. Nah sekarang bagaimana persiapannya untuk pelajaran hari ini? Apa sudah ada pulpen dan pensilnya sayang? Ada. Sudah ada. Oke, sudah ada bukunya. Sudah. Mantap, anak hebat. Luar biasa. Oke, terima kasih ya sayang ya. Sekarang kita lanjutkan dengan membaca doa ya sayang ya. Karena tadi bagian yang awal masuki room chat, room video conference-nya, Zoom-nya, silahkan Ananda Fatian untuk pimpin temannya berdoa sayang. Ayo Fatian, berdoa. Silahkan Fatian. Siap. Doa anak soleh.
Kami mendengarkan dan kami taat. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman thayyib warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni. Amin. Terima kasih. Nah, sekarang kenapa Ibu tunjuk Fatian? Jadi semua nanti ada kesempatan untuk pimpin temannya untuk berdoa. Karena Fatian tadi lebih awal masuk grup, jadi itu adalah sikap disiplin. Jadi Ibu akan memberikan bintang prestasi buat Fatian karena bersikap disiplin. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya sayang ya. Jadi siapkan. Oke, sudah lihat semua? Ya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan Anda ikuti video yang Ibu tayangkan ya sayang ya. Oke, mantap. Anak hebat. Luar biasa. Tepuk tangan. Semangat. Ya. Oke. Jadi selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silahkan diikuti ya sayang ya. Ya, Bu. Berkibarlah bendera, selamat suci seluruh bangsa Indonesia. Dan tetap hujan berani mengulangi serta rakyat membela. Berkibarlah selamanya. Tepuk tangan dulu semua. Terima kasih. Menyanyikan lagu nasional itu merupakan sikap yang mencerminkan perilaku cinta. Cinta apa sayang? Cinta tanah Air. dan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Maka dari itu kalian juga harus mengetahui lagu nasional apa saja yang ada di negeri tercinta ini ya sayangnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk di materi, apa ada yang masih ingat kita belajar tentang apa kemarin sayang? Ayo, siapa yang Globalisasi. Oke, globalisasi, mantap, anak hebat. Semangat. Iya, kemarin kita tetap masuk di globalisasi. Jadi ini temanya masih globalisasi yang berhubungan dengan globalisasi ya sayangnya. Oke, sekarang ya. Jadi Ibu perlihatkan dulu. Nah, ini adalah lihat apa sayang? Ada bintang prestasi. Jadi Ibu infokan buat anak-anak aktif. Nah, jadi yang aktif Ibu akan berikan bintang prestasi. Jadi bintang prestasi untuk kelompok maupun individu ya yang aktif ya sayangnya. Jadi kalian juga harus aktif. Nah, sebelum Ibu lanjutkan proses pembelajaran, nah Ibu mau kita ice breaking dulu. Ayo ikuti Ibu ya sayang ya. Oke, 1, 2, 3.
kita bersama menghemat listrik di rumah kita. Matikan lampu di siang hari, pakailah lampu hemat energi. Buka jendela, cahaya masuk, udara segar. Matikan listrik, matikan jika tak digunakan. Jika selesai mengisi baterai, lepaskan alat dari stop kontak. Gunakan alat berdaya kecil, lepaskan kabel jika selesai. Hematlah listrik, menghemat listrik, hemat energi. Hematlah listrik, menghemat listrik, menghemat uang. Mantap. Iya. Nah, melalui pengamatan video menggunakan PowerPoint pada video conference dan berdiskusi pada breakout room, peserta didik mampu menganalisis isi teks, penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca dengan benar. Kedua, melalui pengamatan gambar poster menggunakan PowerPoint pada video conference dan berdiskusi pada breakout room, peserta didik mampu menemukan cara menghemat listrik dengan cermat. Nah, itu adalah pembelajaran yang harus kita tuntaskan, yaitu materinya tentang teks eksplanasi, cara menghemat listrik, dan membuat poster. Iya, betul ya sayangnya. Nah, tentang materi tadi, ada tidak yang memahami apa itu cara menghemat listrik, apa itu teks eksplanasi? Ada yang sudah paham sayang? Sudah, Bu. Ada yang sudah pernah dengar kata-kata teks eksplanasi? Sudah. Sudah apa kira-kira teks eksplanasinya? Apa itu? Apa itu? Artinya Ananda masih kurang paham tentang teks eksplanasi, tapi tidak apa-apa. Kita akan tuntaskan hari ini tentang teks eksplanasi. Iya, betul. Nah, menurut Ananda, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Agar apa kira-kira? Ya. Nah, itu sangat penting ya, sebagai untuk agar kebutuhan hidup manusia itu terjamin ya, sayangnya. Maka dari itu, untuk lebih memahami materi teks eksplanasi ini, Ibu akan tayangkan satu video pembelajaran ya sayangnya. Silahkan Ananda nantinya berdiskusi, Ibu akan bagi kelompoknya berdiskusi jadi teks eksplanasi yang Ibu sajikan itu juga ada permasalahannya. Nah, yang pertama kalian diskusikan itu bagaimana Ananda mendapatkan kira-kira dari teks itu permasalahan apa yang muncul dari teks tersebut. Nah, setelah itu kalian cari solusinya, diskusikan solusinya ya.
Setelah itu kita presentasikan. Nah, itu tugas pertama dari teks eksplanasi. Nah, yang kedua yang ada di LKPD-nya, sekalian kalian menyimak teksnya karena ibu akan cuma menampilkan tayangan satu kali, jadi harus betul-betul dipahami. Jadi tayangan videonya itu pun bukan cuma permasalahan yang kalian cari, tapi setiap paragrafnya kalian harus tuliskan inti-intinya. Misalnya paragraf pertama kira-kira apa topik masalahnya, ya? Kira-kira paragraf pertama apa topik masalahnya, terus yang kedua deret penjelasnya apa, yang paragraf kedua dan ketiga, dan paragraf keempat itu apa kesimpulannya. Jadi ya betul. Jadi silahkan kalian diskusikan dengan baik sebentar dengan temannya. Tapi sebelumnya ibu putarkan videonya ya sayang ya. Jadi silahkan diperhatikan, diamati, dituliskan hal-hal yang penting. Oke, siap untuk didengarkan sayang? Ya, Bu. Oke, ibu akan tampilkan videonya. Jadi betul ya, analisislah permasalahan dan solusi pemecahan masalah yang terdapat pada video. Nanti kita akan diskusikan bersama. Oke, sudah terlihat? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak cerdas, anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Anak hebat, luar biasa, semangat. Jadikan hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk belajar. Nah, untuk pelajaran hari ini kita awali dengan menyimak video berikut. Jangan lupa ya, siapkan alat tulisnya biar mudah untuk mencatat hal-hal yang penting dalam video berikut. Selamat menyaksikan anak-anak. Hai anak-anak, hari ini ibu akan membacakan satu teks eksplanasi yang berjudul Mengapa Harus Menghemat Listrik. Catat ya hal-hal penting dari tiap paragrafnya. Paragraf pertama. Listrik adalah suatu sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Arus listrik timbul karena muatan listrik mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Listrik merupakan energi yang tidak mudah untuk didapat karena bukan energi yang bebas. Pengelolaan listrik tergantung dari sumber daya alam yang tidak tersedia untuk selamanya. Listrik merupakan salah satu energi yang paling penting dalam kehidupan manusia saat ini karena hampir setiap manusia menggunakan listrik untuk keperluan hidup sehari-hari. Paragraf kedua. Energi adalah kemampuan dari suatu benda untuk melakukan kerja pada benda yang lain. Salah satu contoh energi yang banyak dimanfaatkan dalam kebutuhan hidup manusia saat ini adalah energi listrik. Energi listrik ini umumnya tidak diperoleh secara gratis. Di kantor, rumah tangga, perusahaan, dan lain-lain membutuhkan energi ini harus membayar sesuai dengan pemakaiannya. Energi listrik yang dihasilkan oleh PLN berasal dari berbagai sumber energi. Sumber utama yang selama ini digunakan oleh PLN adalah minyak bumi dan batu bara. Selain itu juga ada sumber energi lainnya yang bisa kita gunakan, antara lain energi air, energi uap, energi gas alam, dan energi panas bumi. Paragraf ketiga. Namun dengan banyaknya sumber energi tersebut, kebutuhan manusia untuk menggunakan listrik semakin meningkat dari hari ke hari. Dengan tingginya permintaan listrik di masyarakat, tentunya perlu tambahan beberapa pembangkit listrik untuk memenuhi apa yang diharapkan masyarakat. Namun yang terjadi adalah meskipun terus dibangunnya pembangkit listrik, tetap saja kekurangan penyediaan listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan oleh pemakaian listrik yang berlebihan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat. Pemborosan listrik yang terjadi akan berdampak pada masyarakat lain tentunya, yang sama-sama membutuhkan energi listrik. Paragraf keempat. Pemborosan listrik yang dilakukan oleh masyarakat tentunya akan membawa dampak lain yang
oleh banyak pihak. Beberapa di antaranya akibat pemborosan listrik adalah pemadaman listrik dan pemanasan global. Pemadaman listrik secara bergilir terjadi karena jumlah pembangkit listrik yang tersedia belum mampu mencukupi kebutuhan listrik masyarakat. Terima kasih, silahkan dikerjakan tugasnya pada LKPD-nya ya. Oke, kalian sudah menyimak video yang Ibu tayangkan. Jadi silahkan Ananda berdiskusi. Ibu akan giring kalian ke breakout room sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya sayang ya. Oke, jadi siap untuk berdiskusi ya. Oke, silahkan klik join. Silahkan Ananda berdiskusi. Kira-kira apa ya? Di LKPD-nya kan sudah ada ya. Di LKPD kelas pertama masalahnya. Silakan kalian berdiskusi siapa ingin membaca, siapa yang menuliskan, siapa yang mau presentasikan. Oke, silakan Naya. Ya, Bu. Ya, Bu. Tahu tugasnya ya. Ibu tadi sudah perlihatkan kalian video, silakan dicari sesuai LKPD-nya. Silakan sayang, diskusikan. Ya, Bu. Ketua kelompok siapa? Ketua kelompok? Zaki, Bu. Zaki. Oke, silakan Zaki untuk pimpin teman-temannya. Aan. Saya yang tulis ya. Oh, Adit Bu. Adit tulis. Adit. Saya tulis. Oke, tidak apa-apa. Yang penting ada yang berpresentasi. Silahkan berdiskusi, silahkan. Ada yang kurang dipahami sayang? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Mau ulang aja itu video tadi, Bu. Oh, boleh. Wow. Iya. Oke, kita live presentasikan saja hasil diskusi yang kalian diskusikan tadi ya sayang ya. Oke. Ya, apalagi Oke ya. Apalagi tahu sayang? Ayo, apalagi? Oke. Sudah muncul semua. Nah, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, tepuk semangat. Semangat. Ya. Oke, mantap ya semua. Jadi kalian sudah berdiskusi. Nah, sekarang silahkan kelompoknya Shirley untuk presentasikan apa hasil diskusinya tadi sayang. Permasalahan dulu baru solusinya apa. Oke, silakan. Kelompoknya Shirley siapa? Zizi ketua kelompok. Siapa yang presentasi? Shirley, Bu. Shirley. Oke, Shirley. Oke, silahkan. Permasalahannya pemborosan listrik. Oke, mantap. Terus solusinya? Kita tidak boleh boros listrik karena pemborosan listrik yang dilakukan oleh masyarakat tentu akan membawa dampak lain yang tentunya tidak diharapkan oleh banyak pihak. Oke, mantap. Anak hebat. Luar biasa. Semangat. Oke, kita kasih tepuk salut dulu buat kelompoknya Zizi. Tepuk salut. Salut. Mantap. Nah, sekarang kita akan presentasikan inti dari paragraf pertama. Paragraf pertama silahkan kelompoknya Fatian. Kelompoknya Fatian. Silakan kelompoknya Fatian. Siapa yang mau presentasikan di kelompoknya Fatian? Zayan, Bu. Zayan. Oke, Zayan, silahkan. Zayan. Arus listrik. Apa inti dari paragraf pertama adalah? Arus listrik. Oke, arus listrik topik utamanya. Oke, anak hebat. Luar biasa. Salut dulu buat kelompok Fatian. Tepuk salut.
lanjut untuk paragraf keempat. Ayo kelompoknya Ayu dan Niswa. Ayo, siapa yang mau presentasikan? Ibnu, Zaki, siapa yang mau presentasikan sayang? Zaki, untuk paragraf keempat. Paragraf keempat ya. Inti dari paragraf keempat. Zaki, siapa yang mau presentasikan sayang? Aktifkan mikrofonnya. Sebentar, masing-masing mendapatkan 1 bintang ya. Semua luar biasa jawabannya. Apalagi namanya, kecuali kelompok Alia dan Sherly, Ibu kasih 2 bintang. Oke, selamat. Tepuk salut. Salut, mantap, luar biasa ya sayang. Oke, jadi betul ya. Jadi kita simpulkan pelajaran yang tadi tentang teks eksplanasi. Jadi kita mendapatkan permasalahan yaitu adanya pemborosan listrik, dan setelah itu solusi yang tepat yaitu dengan mengurangi pemakaian listrik. Misalnya kalau misalnya kita sudah memakai listrik ya langsung dimatikan, terus langsung misalnya kalau ada colokan langsung dihilangkan colokan. Sama tadi kaitannya dengan lagu ya, lagunya tadi tentang hemat listrik ya. Jadi bagaimana caranya kita menghemat listrik. Oke, mantap ya, luar biasa. Atau ada kesimpulan yang bisa dibaca yang kita ingat tadi belajar tentang apa sayang? Yang belum Ibu sebutkan? Globalisasi. Oh, ya, betul. Jadi globalisasi itu berhubungan dengan bagaimana caranya kita menghemat listrik. Karena kalau kita tidak menghemat listrik terjadi pemanasan global, ya. Jadi global. Jadi bukan cuma Indonesia, di seluruh negara juga berdampak. Kalau misalnya dulu, tepuk bergoyang. Kalau hati senang tepuk tangan, kalau hati senang tepuk tangan, kalau hati senang terlihat di wajah, kalau hati senang tepuk tangan, kalau hati senang sorak hore, hati senang sorak hore, senang terlihat di wajahmu kalau hati senang sore. Mantap ya. Oke, kita lanjutkan pembelajarannya sayang. Jadi kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Nah, sekarang amatilah peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu. Terbayangkah olehmu jika energi listrik itu habis dan tak dapat diperbaharui? Ayo kita belajar bagaimana caranya menghemat listrik. Jadi Ibu akan tayangkan satu gambar. Jadi kalian amati gambar tersebut. Kira-kira yang manakah pemakaian arus listrik yang paling banyak, yang manakah yang kurang, yang manakah yang perlu Terus yang kedua, tuliskan ruangan nomor berapa yang paling boros listrik. Nah, kira-kira ruangan mana? Terus 5. Sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah. Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Dan berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua sudah ada di materi ajarnya ya sayang. Materi ajar dan LKPD dengan penjelasannya Ibu tadi. Nah, ayo. Ada juga contohnya waktu kita ice breaking tadi, ada juga contohnya di situ. Bagaimana kita harus bersikap kira-kira kalau jadi Ibu acak ya untuk presentasi, Ibu akan acak jawaban-jawabannya ya. Jadi siap. Untuk pertama, karena Ibnu sama Zaki tadi kurang dalam menjawab pertanyaannya Ibu. Nah, sekarang Ibnu dan Zaki pertanyaan pertama. Diskusinya tadi tentang pemborosan listrik ya, tentang ada gambar, kita lihat, perhatikan yang mana yang paling boros listrik. Nah,
Menurut kelompok Ibnu dan Saki, Ayu dan Niswa, ruangan nomor berapa yang paling boros listrik? Ayo, jawab saya. 5. Oke, bagaimana yang lain? Sepakat dengan jawabannya Ayu dan Niswa? Sepakat. Luar biasa. Jadi betul semua ya, jawabannya luar biasa ya. Jadi kelompoknya Fajrul sama Alia, Ibu tambahkan 1 bintang. Oh iya, kelompoknya juga Ayu dan Niswa, kita akan tambahkan 1 bintang ya sayang ya. Oke, kita lanjutkan. Ibu akan tampilkan suatu poster sayang ya. Poster ada 1 orang saja, tetapi masyarakat sekitar juga harus berusaha untuk menghemat listrik. Nah, bagaimana ya cara mengajak atau mengkampanyekan gerakan hemat listrik? Nah, salah satunya dengan membuat poster. Tampilkan 1 poster menghemat listrik. Nah, kira-kira informasi penting apa yang kalian dapatkan dalam membaca setelah kalian membaca poster tersebut? Nah, perhatikan. Ayo hemat energi listrik. Nah, kira-kira informasi apa? Silahkan Ananda. Ada yang bisa? Angkat tangannya yang bisa. Alia, Serli, ada yang lain? Zaira, Sisi bisa? Apa informasi? Satu saja sayang. Dalam 3 langkah mudah hemat energi listrik apa saja? Siapa yang bisa? Lampu dan alat elektronik yang tidak digunakan di rumah. Oke, Cabut alat elektronik dalam mantap. kondisi Oke, luar biasa, anak hebat. luar biasa. Sekarang Ibu ada 1 gambar. Di LKPD-nya juga ada ya. Silahkan lengkapi poster sesuai dengan kreativitas masing-masing. Jadi membuat poster disesuaikan dengan gambar yang Ibu berikan. Yaitu ada gambar colokan dan ada gambar stok ya, stok kontak. Ada colokan dan ada stok kontak. Nah, kira-kira apa ya Alia sama Serli, perlihatkan poster yang kalian sudah buat. Coba, apa kata-katanya yang kamu masukkan sayang? Itulah contoh. Bukalah colokan dari stok kontak pada saat tidak digunakan. Itulah Oke. contoh hemat energi listrik. Jadilah jembatan. Ayo kita bernyanyi sedikit dulu. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, 2 jadilah jembatan, 2 jari kanan, 2 jari kiri, 3 jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi jadilah menara tinggi. Tadi masih ingat, kan masih segar-segar otaknya. Masih ingat apa yang kita hemat listrik? Apalagi? Hemat energi listrik. Poster ayo menghemat listrik. Oke, membuat poster ayo menghemat listrik. Apalagi? Eksplanasi. Jadi jangan lupa jadi teks eksplanasi. Ingat ada 3 bagiannya. Yang pertama apalagi? Ibu ulang ya. Kemarin kita sudah pelajari. Ada topik pembahasan, ada penjelas, ada kesimpulan. Link evaluasi untuk hari ini. Jadi silahkan Ananda untuk kerjakan link tersebut. Oh, Ibu sudah kirim ya Zoom. Nah, besok hari kita akan melanjutkan pembelajaran tetap di pembelajaran tema 4. Tema 4 tetap juga di subtema 2. Tetapi pembelajaran sudah kita lewati pembelajaran 3, jadi kita ke pembelajaran keempat ya sayangnya. Iya, pembelajaran 4. Jadi tetap diingat apa-apa yang harus kita pelajari hari ini, dan besok kita akan belajar lagi proses pembelajarannya seperti ini.
tetap ada luring, ada juga daring. Jadi kita padukan ya, yang mana yang lebih efisien ya sayang ya untuk kita lakukan. Pesannya Ibu tetap belajar ya, tetap rajin belajar, tetap ulang-ulang pelajarannya. Nah, jangan lupa sikapnya sayang, nomor 1 sikap, karakternya kalian. Pada saat proses pembelajaran tolong sekali Ibu menjaga sikapnya. Bagaimana caranya menjaga sikap? Memperhatikan Ibu saat menjelaskan, mengerjakan tugas saat diberikan, ketika presentasi bolehlah kalian presentasi. Oke, mantap. Anak hebat. Luar biasa. Tepuk semangat. Tepuk salut. Salut untuk kalian semua ya. Jadi akhir dari proses pembelajaran ini, jadi silahkan Aditya untuk memimpin doa temannya. Oke, doa penutup ya sayangnya. Perhatian. Perhatian. Untuk anak soleh. Alif, Bata, Rajin, Sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan dan kami taat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih buat Anandaku. Jadi sebelum kalian pulang ke rumah masing-masing, kalau misalnya tempat zoomnya agak jauh dari rumah, hati-hati di jalan, pinggir-pinggir sayang ya. Kalau misalnya ada penjemputnya, tunggu penjemputnya dulu sebelum kalian pulang. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telah menyaksikan video proses pembelajaran yang saya lakukan. Semoga bermanfaat buat guru-guru hebat di seluruh pelosok Nusantara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.